Ramalan Ronggo Warsito, Presiden Indonesia tahun 2024. Era Satrio Boyong Pambukaning Kapuro disebut-sebut menjadi pembuka jalan bagi Satrio Piningit ke-7 atau Satrio Pinandito Sisinian Wayu, sehingga tugas Satrio Boyong Pambukaning Kapuro sebagai pembuka pintu Pambukaning Kapuro sangat berat. Jokowi bisa jadi berada di era Satrio Boyong Pambukaning Kapuro, sebab di era ini terbukanya pintu sekaligus terungkapnya aib seluruh bangsa. Coba sekarang pikir, aib apa saja yang tidak mulai terkuak pada bangsa ini. Suasana makin bising menjelang pemilihan presiden tahun 2024. Suara-suara di media sosial, masing-masing pendukung kandidat calon presiden sudah jauh dari rasional, atau lebih tepatnya cenderung ke fanatisme. Setiap pendukung saling menyajikan tontonan aneh bin ngawur sekedar untuk memenangkan hati calon presiden tertentu. Mencari sosok pemimpin di zaman sekarang tidak bisa asal coblos. Seorang pemimpin haruslah memiliki ciri-ciri kepemimpinan yang bisa menyesuaikan tuntutan zaman. Dari panggung sejarah dunia kita melihat bangsa Mongol menonjol karena adanya Genghis Khan, Yunani berkibar karena Iskandar Agung, Iskandar Zulkarnain, Arab menonjol karena kemunculan Nabi Muhammad SAW, dan sederet panjang pemimpin dengan karakter masing-masing dalam tradisi Jawa sejak zaman dahulu sampai dengan sekarang. Dikenal pemimpin-pemimpin dalam kurun waktu tertentu yang menonjol, yang tentu saja juga dengan karakter masing-masing, seperti Balitung, Empu Sendok, Dharma Wangsa Teguh, Erlangga, Empu Barada, Jayabaya, Kartanegara, Gajah Mada, Sunan Kalijaga, Sunan Giri, Fatahillah, Ki Juru Martani, Panembahan Senopati, Sultan Agung, Mangkubumi Diponegoro, dan lain-lain. Karakter pemimpin tersebut tentu saja berkaitan dengan situs dan kondisi zamannya yang menuntut sikap tertentu. Setidaknya, ciri pemimpin dalam budaya Jawa memiliki ciri-ciri, yakni monosentrum atau tunggal, etis atau baik dan buruk, pragmatis, sinkretis, dan metafisis, merangkum dari berbagai sumber. Sosok kepemimpinan diurut berdasarkan metafisis. Selama ini, metafisis selalu dikaitkan dengan hal-hal metafisik seperti wahyu, ulung, derajat, keturunan, dan sebagainya. Kemampuan memimpin bukan sekedar capability, tetapi lebih condong sebagai mirasel. Karena kepemimpinan bersifat metafisis, hampir-hampir tidak ada sistem rekrutmen pemimpin yang baik di negeri ini, sebab pemimpin yang seperti ini muncul secara sporadis dan take for granted. Dalam serat-serat Jawa hanya dicantumkan tentang karakter ideal seorang pemimpin, tetapi tidak ditunjukkan bagaimana karakter itu dapat diproses. Hal ini tergambar dalam konsep Raja Gung Binantara. Gambaran tentang pengalaman metafisis para calon raja diuraikan panjang lebar oleh Burke 1974 dalam bukunya Penulisan Sejarah Jawa. Secara praktis, pandangan ini masih dianut oleh calon pemimpin-pemimpin di Jawa. Pemimpin sekaliber Soekarno saja pernah menyebut datangnya Ratu Adil di Indonesia. Soekarno berkeliling dan menemui seorang petani desa yang sabar dan giat bekerja di tengah hidup yang serba sulit di masa penjajahan. Soekarno pun bertanya-tanya apa yang membuat petani desa itu terus saja sabar dan tekun dalam penderitaan. Ternyata petani desa itu masih punya harapan bahwa suatu saat nanti di bumi Indonesia akan hadir sosok pemimpin yang akan membawa Indonesia menuju kejayaan, Ratu Adil. Sampai sekarang rakyat Indonesia masih menanti-nanti datangnya Ratu Adil. Masyarakat ada menyebutkan sebagai Putra Batara Indra, Pemuda Gembala, Sultan Heru Cakra, Ratu Amisan, Satrio Piningit. Secara dramatis, gambaran Ratu Adil ini pernah diramal atau dikupas dalam tulisan-tulisan leluhur bangsa Indonesia. Paling sering kita dengar ramalan Jayabaya dan Ronggo Warsito, 7 Satrio Piningit,
menilik dari ramalan Jayabaya, Raja Kerajaan Kediri, sekaligus penerus Prabu Erlangga. Ramalan Jangka Jayabaya hingga kini masih sering dilestarikan para pujangga Jawa. Syarat ramalan Jayabaya dapat dilihat pada kitab Musarar yang digubah oleh Sunan Giri Prapen. Sangat jelas bunyi bait pertama kitab Musarar yang menuliskan bahwa Jayabaya yang membuat ramalan-ramalan tersebut. Paling terkenal ramalan Jayabaya yang menyebutkan Noto Negoro. Acap kali orang menggambarkan ramalan Noto Negoro dengan nama pemimpin yang berakhiran kata no, to, na, go, dan ro. Namun bila dilihat lebih detail lagi, gambaran ini sebenarnya adalah era kepemimpinan. Era kepemimpinan bisa jadi memiliki jenis pemimpin yang sama seperti ketika era Megawati Soekarno Putri dan Susilo Bambang Yudhoyono. Keduanya memiliki tipe sama dalam latar belakang, yakni sama-sama berasal dari nama besar orang tua. Yang dimaksud orang tua bisa jadi adalah orang tuanya sendiri ataupun mertuanya atau kedekatan yang lain. Era kepemimpinan ini bisa jadi panjang atau pendek, tergantung pada figur pemimpin tersebut. Apakah sesuai dengan kehendak rakyat atau bukan, memuaskan atau tidak, dan juga pergolakan politik yang ada pada saat itu. Belum lagi nama Joko Widodo yang sama sekali tidak termasuk dalam ramalan Noto Negoro. Dan tentu saja dilihat dari urutan Noto Negoro, jelas ramalan ini sudah batal dan terlewati. Namun bila dilihat dari ramalan Ronggo Warsito, Pujangga Agung Keraton Surakarta, barangkali pencarian sosok pemimpin Nusantara masih berlaku selama 47 tahun berkarya sejak tahun 1826 hingga 1872. Ronggo Warsito telah menghasilkan tidak kurang dari 60 judul buku dengan beragam bahasan. Tulisannya meliputi falsafah, kebatinan, lakon-lakon wayang, cerita panji, dongeng, babat, sastra, bahasa, kesusilaan, adat istiadat, pendidikan, primbon, ramalan, dan lain sebagainya. Ramalan Ronggo Warsito bahwa raja-raja di Jawa adalah keturunan dari Nabi Adam yang kemudian juga menurunkan dewa-dewa seperti Batara Guru dan Semar yang tampak dalam Parama Yoga. Khusus Semar dianggap sebagai salah satu tanda turunnya wahyu, sehingga siapapun yang diikuti Semar akan menjadi pemimpin yang baik. Menurut Ronggo Warsito, ada 7 satrio peningit sebelum munculnya Ratu Adil yang akan muncul sebagai sosok yang di kemudian hari akan memerintah atau memimpin wilayah seluas wilayah bekas kerajaan Majapahit. Di antaranya Satrio Kinunjuro Murwo Kuncoro, Satrio Mukti Wibowo Kesandung Kesampar, Satrio Jinumput Sumelah Atur, Satrio Lelono Tanpong Krami, Satrio Piningit Hamong Tuwuh, Satrio Boyong Pambukaning Kapuro, dan Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu. Ketujuh era tersebut hingga kini belum rampung dan terlampaui. Bila ketujuh era tersebut terlampaui, tentu bangsa Indonesia akan memasuki masa zaman Jayabaya, yaitu masa keemasan dari bangsa negeri bergajul menjadi negeri yang ambek para marta, gemoh ripah loh dinawi, rakyat makmur sejahtera dan gotong royong menjadi hal yang sangat ringan. Era Satrio Kinunjuro Murwo Kuncoro adalah tokoh pemimpin yang akrab dengan penjara atau Kinjuro, yang akan membebaskan bangsa dari belenggu keterpenjajahan dan menjadi tokoh pemimpin tersohor di seluruh jagat raya. Murwo Kuncoro, tokoh ini ditafsirkan sebagai Soekarno, proklamator dan presiden pertama Republik Indonesia, yang juga pemimpin besar revolusi dan pemimpin rezim Orde Lama, berkuasa tahun 1945 sampai 1967.